sebuah kalimat yang kita tidak butuh waktu lama untuk membacanya. Kurang dari 10 detik kita sudah selesai membaca satu kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Tetapi walaupun kalimat ini ringan, khafifatan 'alal lisan, tapi dia thaqilatan fil mizan. Dia adalah berat di dalam timbangan. Sehingga nilai dari kalimat yang ringan ini ketika diletakkan di dalam timbangan akan mengalahkan dosa-dosa kita selama ini. Itulah bentuk rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah ingin memudahkan jalan kita kepada surga. Allah ingin menambahkan dan memberatkan timbangan pahala kebaikan kita dibandingkan dosa. Allah ingin mencegah kita dari api neraka. Allah ingin agar kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Caranya salah satunya adalah dengan disyariatkannya ibadah-ibadah ringan seperti ini. Pertanyaannya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah sebegitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita secara mudah, apakah kita masih termasuk orang-orang yang mendustakannya? Orang-orang yang enggan melakukannya, orang-orang yang masih bermalas-malasan untuk mengambil kemudahan-kemudahan yang sudah Allah berikan itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apalagi yang membuat engkau berpaling dari Tuhanmu, padahal Rabbmu, Tuhanmu sudah memberikan banyak cara, banyak jalan agar engkau bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Selain subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, yang beratnya di timbangan melebihi dari dosa-dosa yang besar, ada lagi zikir yang diajarkan Nabi yang kalau kita baca itu, kata para ulama, lebih berat daripada langit dan bumi. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam pernah mengatakan, seandainya langit dan bumi diletakkan di satu timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan yang lain, sungguh la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi. Makanya siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik itu dalam zikirnya, dalam sholatnya, apalagi di akhir hayatnya, maka seolah-olah dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa amal-amal soleh yang lebih besar daripada langit dan bumi. La ilaha illallah saja. Apakah kita masih bermalas-malasan untuk mengucapkannya? Kenapa kita lebih memilih kalimat yang sulit seperti mencela, menghina, menggibah, membuka aib orang lain, memanggil dengan nama yang tidak disukai, daripada mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah. Satu lagi kalimat yang sangat istimewa adalah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini kata Nabi disimpan oleh Allah di bawah arasy. Jadi Allah menyimpan hal-hal yang Allah cintai, yang istimewa di sisi Allah itu diletakkan di sebuah tempat yang mulia di bawah arasy Allah. Salah satu yang disimpan di bawah arasy Allah itu adalah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Sehingga siapapun yang membaca la haula wa la quwata illa billah, dia seperti mengguncangkan arasy. Dia seperti mengetuk pintu arasy. Dia seperti mengetuk pintu pertolongan Allah dalam kehidupan dia atau dalam masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan kalau kita lagi gak ngapa-ngapain, gak lagi melakukan satu kerjaan yang berat, tidak lagi istirahat atau tidur, kita lagi nganggur, daripada kita ngelamun, coba kita biasakan membaca kalimat-kalimat yang mulia, ringan di dalam lisan tetapi berat di timbangan, bahkan nilainya lebih tinggi daripada bumi dan langit. Oh ya, saya teringat dengan satu kalimat lagi yang juga sangat istimewa. Ternyata banyak banget kalimat-kalimat yang istimewa di dalam syariat kita yang mudah tetapi besar nilainya di sisi Allah. Di antaranya adalah kalimat yang lain, kalimat salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW bersabda, man salla alayya salatan, sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Allah berselawat untuk dia 10 kali. Dan apakah selawat Allah untuk hambanya? Kata para ulama, selawat Allah untuk hambanya adalah mengampuni dosa, memberikan rahmat, dan mengangkat kemuliaan atau derajat hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan pahala yang besar walaupun hanya melakukan amalan-amalan yang ringan dan mudah buat kita. Barakallahu fikum.